warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Siti Aisyah dengan NIM 24052136. Selamat datang di podcast Bincangan Kurikulum. Nah, nanti di podcast kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum dan pengembangan bahan ajar di dunia pendidikan. Nah, jadi di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, yaitu perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sofi Zulkarnain dengan NIM 24052093, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar. Nah, apa sih konsep utama dari KBK, KTSP, K13, dan K-Merdeka? Nah, jadi kalau misalnya dijelaskan secara sederhana teman-teman, perbedaan antara semua kurikulum itu terletak pada fokus pembelajarannya, yang dimana KBK memiliki fokus belajar kepada kompetensi siswa. KBK merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang dimana itu lebih berfokus kepada kompetensi siswa. Sedangkan KTSP itu kurikulum yang memberi kewenangan, yang memberi wewenang kepada setiap daerah untuk menyusun kurikulumnya. Contoh di daerah pesisir itu bisa memasukkan perikanan pada pembelajaran biologi SMA-nya, atau di sekolah-sekolah Sumatera Barat yang memberi muatan lokal budaya adat Minangkabau di sekolahnya. Itu contoh dari KTSP. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 13 atau biasa disebut dengan K13, yang dimana kurikulum ini menyeimbangkan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kurikulum merdeka yang dimana masih digunakan pada saat ini, yang dimana kurikulum merdeka ini lebih fleksibel dan bisa menentukan siswa mau ke minat dan kemampuannya yang mana. Itulah perbedaan-perbedaan fokus pembelajaran pada kurikulum-kurikulum yang ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih karakteristik dari ciri khas masing-masing kurikulum tersebut? Nah, setiap kurikulum pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, pasti memiliki ciri khasnya yang berbeda-beda. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yang dimana di kurikulum ini lebih berfokus kepada kompetensi anak, lebih berfokus kepada anak mencapai kompetensi tertentu. Selanjutnya yaitu ada KTSP, yang dimana ini kurikulum yang memberi kewenangan kepada daerah untuk daerah ini menyesuaikan dengan potensi daerah tersebut, menyesuaikan dengan keadaan daerah tersebut. Daerah ini berada di mana? Di pegunungan, perairan, atau di dataran rendah. Itu menyesuaikan dengan keadaan daerah tersebut, apa yang dibutuhkan di daerah tersebut. Selanjutnya itu ada kurikulum 13, biasa disebut K13, di mana kurikulum 13 ini memiliki karakteristik yang dimana di kurikulum 2013 ini lebih menekankan kepada sikap siswa, agar siswa memiliki sikap yang lebih bisa disandingkan dengan pendidikannya. Seperti contoh, dengan pendidikannya yang tinggi, kalau misalnya sikapnya nggak ada, sopan santunnya nggak ada, itu sama dengan nihil. Maka dari itulah K13 ini lebih menekankan juga dengan sikap, supaya sikap sama pengetahuan serta keterampilan itu berjalan seiringan. Dan yang terakhir yaitu ada kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka ini lebih fleksibel, tidak kaku. Dan di kurikulum merdeka ini memiliki karakteristik kalau misalnya di kurikulum merdeka ini banyak pembelajarannya berbasis project-project, yang dimana siswa langsung terjun dan bisa memahami secara langsung apa yang dipelajari. Begitu, itulah karakteristik dari masing-masing kurikulumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen penting dalam kurikulum. Pertanyaannya yaitu, bagaimana menurut Anda komponen-komponen penting yang ada dalam kurikulum? Nah, pasti di setiap kurikulum itu memiliki komponen-komponen. Tetapi
Tetapi komponen-komponen pada setiap kurikulum itu pasti komponennya itu hampir-hampir sama, tidak jauh berbeda. Yang dimana komponen-komponen di kurikulum itu ada yang pertama yaitu tujuan dari pembelajarannya. Apa sih tujuan dari pembelajarannya? Yang kedua ada materi pembelajarannya. Dan yang ketiga yaitu ada strategi atau metode pembelajarannya. Bagaimana cara untuk melaksanakan pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian. Yang dimana penilaian ini bentuk dari sejauh mana dan bagaimana pembelajaran itu bisa terrealisasikan kepada siswa. Jadi pada setiap kurikulum itu memiliki komponen yang sama, tetapi yang membedakan itu cara bekerjanya, penerapannya yang berbeda. Bagaimana secara setiap kurikulum itu menerapkan komponen-komponen yang ada tadi. Begitu. Jadi intinya itu komponen-komponen di setiap kurikulum itu sama, cuman sama-sama ada tujuannya, sama-sama ada materinya, sama-sama ada metodenya, dan sama-sama ada penilaiannya. Tetapi yang membedakan itu penerapannya. Bagaimana penerapan tujuan pembelajarannya, bagaimana penerapan materinya, begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bahan ajar. Pertanyaannya, kenapa pengembangan bahan ajar itu penting? Nah, teman-teman sekalian, pengembangan bahan ajar itu sangat penting. Kenapa? Karena bahan ajar itu sangat berperan penting sebagai jembatan penghubung di antara siswa dan kurikulum. Jadi diibaratkan nih, ini siswa, ini kurikulum. Jadi membutuhkan jembatan untuk mereka itu bersatu. Nah, disinilah posisi bahan ajar tersebut. Dimana jadi bahan ajar ini bisa menyatukan siswa dan kurikulum. Selain itu, bahan ajar ini juga membantu guru untuk menyampaikan materi secara jelas dan struktural. Jadi, dengan bahan ajar ini, guru bisa menyampaikan materi yang ingin disampaikan kepada siswa. Nah, selain itu, dari bahan ajar ini juga kunci dari pembelajaran yang efektif. Kenapa? Karena dengan membuat bahan ajar yang sesuai dengan karakter siswa, yang bisa memahami karakter siswa, itu merupakan salah satu kunci untuk efektivitas dalam pembelajaran. Karena kalau misalnya kita tidak paham kepada karakter siswa, pasti siswa akan bosan dengan bahan ajar yang kita sampaikan, dan itu membuat pembelajaran tidak efektif. Yang dimana kalau siswa bosan, pasti siswa itu akan tidur di kelas, atau dia akan melakukan hal lain, dia tidak akan fokus kepada pembelajaran. Maka dari itulah tugas guru itu kreatif dalam membuat bahan ajar, supaya siswa itu fokus dan menarik siswa untuk belajar. Jadi kayak siswa tuh tertantang kayak, oh ini apa sih? Saya mau belajar deh. Ini gimana sih? Gitu. Jadi itu tuh cara guru, kreativitas guru dalam membuat bahan ajar. Agar siswa itu lebih perhatian kepada bahan ajar, lebih perhatian kepada materi, lebih ingin memahami lebih dalam terkait materi yang ingin disampaikan oleh guru. Jadi bahan ajar itu sangat penting ya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah bahas pentingnya pengembangan bahan ajar. Nah, sekarang kita akan bahas apa tujuan utama dari penulisan bahan ajar. Oke, kan tadi kita seperti yang presenter sudah bilang, kita sudah membahas terkaitnya pentingnya bahan ajar. Jadi tujuan dari bahan ajar ini, nah ini poin yang sangat menarik, yang dimana tujuan pembelajaran ini yaitu untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan lebih bermakna. Maksud dari bermakna ini adalah dengan guru menyampaikan materi, dan materi yang disampaikan oleh guru itu langsung bisa dipahami oleh siswa. Materi yang disampaikan oleh guru tersebut bisa dikuasai oleh siswa, bisa siswa memahaminya. Itu yang disebut dengan pembelajaran yang bermakna.
bagi guru, bahan ajar ini sebagai pedoman guru dalam mengajar. Jadi guru mengajar berpedoman kepada bahan ajar. Dan bagi siswa, bahan ajar ini bisa menjadi alat atau menjadi panduan untuk mereka itu belajar mandiri gitu. Jadi kalau misal bagi siswa, bahan ajar ini mereka bisa belajar mandiri dengan berpanduan kepada bahan ajar. Dan mereka juga bisa memahami dan mengerti akar materi-materi yang ada satu persatu atau bertahap melalui bahan ajar ini, begitu. Jadi itulah tujuan dari bahan ajar. Tujuannya supaya yang disampaikan oleh guru bisa dimengerti oleh siswa. Jadi nggak cuma lewat telinga kiri keluar telinga kanan gitu. Jadi bisa masuk ke siswa, guru menyampaikan apa, materinya bisa masuk ke siswa. Itu tujuan dari penulisan bahan ajar. Makanya penulisan bahan ajar itu harus sekreatif mungkin agar tidak membuat siswa itu bosan. Soalnya kalau siswa itu bosan, pasti mereka tidak akan fokus. Kalau mereka tidak fokus, pasti pembelajarannya nggak masuk ke siswanya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sekarang kan sumber belajar itu semakin beragam. Nah, bagaimana sih cara memanfaatkan sumber belajar itu dengan baik? Nah, sekarang kan seperti yang sudah kita ketahui, zaman sekarang itu udah era globalisasi, yang dimana sekarang sudah serba teknologi, apa-apa sekarang sudah mudah gitu kan. Jadi cara kita itu sebagai guru tidak boleh kaku dalam proses pembelajaran, tidak boleh kulot yang hanya di proses pembelajaran itu hanya berfokus saja kepada buku cetak atau buku tulis. Kita harus bisa memanfaatkan sumber pembelajaran yang ada. Contohnya seperti memanfaatkan media digital, seperti PPT dengan menampilkan PPT di dalam kelas, menayangkan di PPT itu ada video, karakter atau dimensi atau animasi yang membuat siswa itu menjadi tertarik kepada proses pembelajaran. Itu salah satu cara untuk memanfaatkan sumber pembelajaran yang ada di luar sana. Jadi kita kayak misalnya kalau kita cuma menjadi guru yang kulot, menjadi guru yang hanya berpatokan kepada buku tulis dan buku cetak, itu akan membuat siswa itu menjadi gampang bosan, sehingga dia tidak tertarik dengan proses pembelajaran. Kenapa kita harus pembelajaran di cara yang kuno, sedangkan sekarang sudah banyak sekali sumber-sumber pembelajaran di luar sana, sudah banyak sekali bermacam-macam ada. Itu tergantung cara kita untuk memanfaatkannya dan membawanya ke dalam ruangan kelas, membawanya kepada siswa agar siswa itu lebih menarik belajar dan senang belajar dengan kita. Jadi itu salah satu peranan atau salah satu tugas guru untuk memanfaatkan sumber belajar di dalam sana untuk dibawa ke dalam kelas. Sumber belajar di luar kelas seperti PPT, buat animasi, atau dibuat video-video lainnya ditampilkan di dalam kelas, kan itu kan salah satu ide juga. Dan kita bisa bersumber dari video luar misalnya, atau menampilkan video di PPT itu kita ambil di YouTube dengan ada ininya, watermarknya kan, untuk melindungi hak cipta video tersebut, kita tayangkan di dalam kelas. Kan itu juga salah satu bentuk mengambil dari sumber lain gitu, tapi kita tidak menghilangkan hak cipta dari sumber tersebut. Kita memanfaatkannya, kita lihatkan kepada peserta didik. Kan itu juga salah satu bentuk dari pemanfaatan sumber belajar. Begitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana manfaat bahan ajar cetak itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah penyusunan bahan ajar cetak itu dengan baik? Nah, adapun langkah-langkah penyusunan bahan ajar cetak ini memiliki beberapa prosesnya.
Yang pertama yaitu dengan cara menganalisis kebutuhan siswa. Dari kita menganalisis kebutuhan siswa ini, kita bisa menyusun tujuan dari bahan ajar ini. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan menyusun materi-materi bahan ajar ini dengan susunan materinya, disertakan dengan contoh dari materinya. Selanjutnya yaitu ada latihannya. Dan untuk selanjutnya atau untuk terakhir yaitu ada evaluasi bahan ajar. Jadi evaluasi bahan ajar ini berfungsi untuk efektif apa enggaknya bahan ajar ini untuk digunakan. Begitu. Nah, dari perbincangan ini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kurikulum dan pengembangan bahan ajar itu saling berkaitan dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan penjelasan yang sangat jelas dan sangat menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.